Selanjutnya kita akan membuat purchase order. Purchase order ini dibuat berdasarkan referensi dari RFQ yang kita terima sebelumnya. Jadi sebelumnya ada 3 RFQ yang kita awarded, yang kita terima itu adalah RFQ dari Midwest Supply yang memberikan penawaran harga yang terbaik. Kita berperan menjadi Albrecht Conti sebagai inventory assistant. Jadi silakan buka materials management space, kita masuk ke role sebagai inventory assistant tadi, lalu kita pilih manage RFQs. Jadi kita ke inventory assistant, ada manage di paling ujung kanan ya. Jadi kita klik, kemudian kita mulai pembuatan purchase order. Jadi karena purchase order ini akan dibuat berdasarkan RFQ, jadi makanya kita masuk ke dalam manage RFQ ini. Kita akan cari purchase RFQ kita yang sebelumnya, jadi RFQ yang description-nya itu RFQ 1, 3 digit nomor kita. Untuk manage RFQ ini sendiri, kalau misalnya kita cari ya RFQ 1, kemudian 3 digit nomor kita, itu jadi kalau kita search, misalnya aja tidak ketemu ya gitu ya, misalnya ini sih ada ya ketemu, tapi misalnya tidak ketemu, silakan pilih ada filter, bisa cari berdasarkan created by gitu. Jadi kita bisa cari berdasarkan created by, yaitu diisi learn 3 digit nomor kita. Ya, jadi ada created by di sini. Jadi saya coba, kalaupun kita mau cari berdasarkan nomor learn kita, ya akan muncul. Lebih baik sebenarnya kalau kita pilih berdasarkan created by. Oke, waktu kita pilih ya muncul RFQ nomor kita, kita pastikan lagi created by-nya adalah learn milik kita sendiri yang membuat created by-nya itu tadi. Lalu kita akan coba ke proses flow. Jadi kita klik proses flow atau boleh scroll ke bawah. Jadi di sini terlihat proses flow-nya mulai dari pembuatan purchase requisition, kemudian request for quotation itu dikirim, dan nanti para vendor memberikan harga-harganya, dan kita sudah melakukan evaluasi mana yang awarded, mana yang complete. Jadi ini terdapat di proses flow ya, di bagian proses flow. Kita klik supplier yang ada tulisan awarded ya, kita klik di sini. Lalu kita pilih manage supplier quotation. Oke, jadi sampai tahap ini, jadi tadi kita klik supplier quotation-nya dengan command tadi awarded, lalu kita pilih manage supplier quotation. Oke, selanjutnya kita lihat biddernya tadi Midwest Supply dengan harganya kita pastikan lagi 6.400 ya. Baru kita klik di bagian atas ada follow on documents. Di follow on document ini kita pilih create purchase order. Jadi kita akan follow on, jadi kita lanjutkan quotation atau penawaran harga dari Midwest Supply ini, kita lanjutkan ke purchase order. Jadi silakan dipilih ya. Follow on document, kemudian pilih create purchase order. Kemudian kita lihat purchase order item apakah benar barang produknya itu adalah CLK1 3 digit nomor kita. Kemudian khusus dari purchase order ini kita mau melakukan split delivery. Jadi kita pesannya 200 tapi kita ingin dikirimnya tuh 100 yang pertama, kemudian delivery lagi 100 yang kedua. Jadi kita akan lakukan split delivery di sini. Jadi pertama-tama tadi kita scroll ke bawah, kita lihat itemnya apakah benar chainlock punya kita. Ya, dengan yang materialnya CHLK1, saya terpencet ini. Ya, saya tunggu dulu. Jadi saya ulang lagi ya, kita akan melakukan split delivery. Jadi nanti proses pengiriman barangnya akan kita input 2 kali juga setelah ini. Oke, saya tekan back dulu ya, tadi saya terpencet 1 baris ini. Jadi tadi balik lagi ke sini ya, setelah kita tadi pilih tombol create purchase order dari follow on document, create purchase order, tampilannya itu seperti ini. Kita pastikan materialnya benar punya kita ya, chainlock kita.
Kemudian silakan change order quantity, kata di sini order quantity 200, kita ganti jadi 100. Ganti dulu dari 200 diganti dulu jadi 100. Lalu pilih satu baris ini dengan cara menekan radio buttonnya ya. Tadi saya salah, saya terklik satu baris ini, jadi jangan, kalau terklik satu baris tadi back lagi sampai ke sini. Ya, jadi order quantity tadi kita ganti jadi 100, kemudian jangan lupa tekan radio button di sini. Kemudian kita tekan copy. Tekan copy, maka akan ada dua baris. Jadi di purchase ordernya tuh muncul itemnya baris yang kedua sih. Jadi kalau muncul purchase order 20, ini purchase order yang kedua sebenarnya. Jadi kita perlu ke bagian schedule lines. Jadi kita masuk di purchase order yang yang kedua, 20 sih tulisannya. Kita pilih schedule lines. Jadi dari awal tadi kan masuk ke general information. Order quantity sudah berubah jadi 10 karena tercopy ya untuk purchase order yang kedua. Kita pilih schedule lines. Di schedule lines ini delivery date-nya tolong ganti jadi 1 week later. Jadi sebelumnya delivery date-nya tuh Februari ya, 11 Februari. Misalnya kalian tanggal berapapun itu ya, bulan berapapun itu, tolong ganti jadi 1 minggu dari tanggal yang muncul ini. Jadi kalau saya sih 11 Februari ya, jadi saya ganti jadi 18 Februari gitu. Jadi pengiriman barang pertama 11 Februari, pengiriman barang kedua 18 Februari kalau punya saya. Schedule quantity udah berubah jadi 100.000 nih, baca tetap 100 ya, jangan dibaca 100.000. Tekan apply. Saya kecilkan sedikit ya. Oh, sama aja. Jadi kita punya dua baris ya. Jadi baris pertama, baris kedua. Jadi baris kedua yang item 20 ini adalah baris kedua, tapi ditaruhnya di paling atas malah ya. Jadi ini yang tadi delivery date-nya itu 1 minggu dari tanggal sebelumnya. Jadi kalau kita bandingin kembali, saya balik ke yang 10 ya. 10 tadi berarti ini yang pengiriman pertama. Kita pilih schedule lines itu 11 Februari ya. Ini yang pertama ya. Yang pertama, item pertama. Item pertama kodenya 10, item kedua kodenya 20. Sekarang saya buka item yang kedua. Saya klik. Kemudian saya lihat ke schedule lines. Pengiriman keduanya adalah 18 Februari. Ya, jadi bulan dulu baru tanggal ya ini bacanya. Berarti sudah benar ya. Jadi pastikan dulu ya kalau pengiriman barangnya sudah dipisah. Saya tekan back lagi. Jadi dilihat juga judul kalian ini purchase order atau purchase order item. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau yang baris pertama ini atau baris yang itemnya 10 lah saya bilangnya, ini jadinya baris kedua sih soalnya. Jadi baris yang itemnya 10, kalau diklik, diperhatikan bagian schedule lines tanggal berapa. Jadi dibiarin aja tanggalnya tanggal berapa. Ya, kemudian tekan back. Lalu baris yang itemnya tulisannya 20, dilihatin schedule lines-nya itu, jadi pengiriman barangnya untuk delivery date-nya harus 1 minggu dari tanggal pengiriman yang purchase ordernya itemnya 10 kodenya ya. Oke, saya back lagi. Dan perhatikan juga untuk order quantity 100 unit dan juga di bawahnya juga 100 unit. Jadi 100 pengiriman pertama, 100 pengiriman kedua. Silakan tekan order. Maka purchase order ini akan dibuat ya. Jadi purchase order has been created. Tampilannya jadi silakan di screenshot ya, terutama untuk nomor purchase ordernya. Jadi untuk purchase order sendiri sebenarnya nggak mutlak harus dibuat itu dari serangkaian proses purchase requisition, quotation, tapi bisa gitu. Jadi kalau dalam hal ini kita teruskan dari request for quotation, tapi bisa aja purchase order itu dibuat tanpa referensi. Ya, jadi kalau kasus kita sih kita buatnya dengan referensi. Dengan referensi dari RFQ yang tadi menang ya. Jadi yang tadi kita kasih awarded yaitu Midwest Supply karena memberikan harga yang paling murah. Ya, jadi silakan di screenshot. Kalaupun mau melihat
tampilan-tampilan lainnya boleh ya, silakan. Jadi pastikan juga tadi di itemnya itu sudah muncul dua bagian. Lalu kalau setelah selesai ya, pastikan dicatat dulu nomor purchase ordernya. Setelah selesai boleh tekan back. Ya, tekan back, kita akan balik lagi ke sini, ke bagian ini. Jadi ke supplier quotation saya tekan coba back lagi ya. Sampai ke proses request for quotation, maka akan muncul satu baris baru lagi. Yang ini tadi sebelumnya nggak ada. Jadi kalau saya naikin ke atas ya, saya naikin ke atas tadi cuma sampai bidding aja. Terus kalau kita tadi masuk ke back lagi 2 kali ya tadi ya. Kemudian masuk lagi ke judulnya request for quotation, akan muncul satu purchase order lagi. Ini juga silakan di screenshot. Demikian cara untuk membuat purchase order berdasarkan RFQ, yaitu yang step 10.